Zaman sekarang ini potensi penggemukan ataupun pembesaran ternak babi untuk konsumsi memang sedang bagus, terutama karena banyaknya permintaan pasar untuk daging babi. Untuk beternak penggemukan babi, kita harus melihat beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam kesuksesan usaha penggemukan ternak babi ini, yaitu 1. Bibit babi yang bagus. Yang kedua, vitamin penggemuk babi yang bagus. Yang ketiga, jamu herbal yang kita berikan pada ternak babi. Yang keempat adalah cara perawatan pada ternak babi. Yang kelima adalah memantau kesehatan ternak babi. Yang keenam adalah pakan yang diberikan tiap hari pada ternak babi. Semuanya pakai Viterna Tangguh Probiotik Hormonik. Dan di sini saya ingin berbagi tips penggemukan babi yang ada di peternakan saya sendiri, yaitu 1. Pemberian suplemen vitamin penggemuk babi yang terbaik. Dan di sini saya menggunakan vitamin lengkap dari NASA, yaitu probiotik, Viterna, dan hormonik. Selain itu, saya juga memberikan jamu herbal, misal dari bawang putih, air sirsat, lengkuas, dan beberapa resep rahasia yang lain yang sering kita berikan ke ternak babi, yang dicampurkan dengan pakan, dicampurkan dengan air minum, dicampurkan dengan probiotik ataupun vitamin dari NASA tadi, sehingga membentuk suatu menu babi yang sehat dan sangat bagus dalam menunjang kesuksesan penggemukan babi. Nah, probiotik tambahan kadang-kadang memang kita perlu berikan pada ternak babi untuk menunjang kekebalan tubuh babi, terutama bagi bibit-bibit babi yang sudah kita calon target untuk penggemukan. Untuk probiotik sendiri, selain dari rempah-rempah alam kita buat sendiri, saya juga sering menambahkan Yakult ataupun Kratindeng dalam air minum babi. Terus langkah yang kedua kalau saya lakukan di sini adalah perlakuan khusus pada babi yang sudah kita target untuk digemukan. Nah, jika Anda sudah menemukan calon babi atau bibit babi yang akan digemukan dengan target waktu tertentu, pada saatnya kita harus jual, maka sebaiknya pisahkan babi itu dari babi yang lain dan perlakukan 2 kali lebih dari yang lain. Misal pakan dan minuman kita berikan 1,5 kali lipat atau 2 kali lipat dari yang lain, dan juga berikan vitamin penggemuk ataupun jamu herbal dan pakan buatan sendiri lebih besar dari dosisnya daripada yang lain. Untuk pakan sendiri di sini saya menggunakan pakan buatan sendiri, yaitu dari tepung cacing, tepung bekicot, cacahan hijauan, ampas tahu, molase, vitamin dari NASA, bawang putih, dan beberapa macam makanan lain yang kita campur jadi satu. Untuk pakan sendiri sebenarnya menggunakan 2 sistem pakan ya. Yang satu sistem pakan kering, yang 2 adalah pakan basah. Nah, salah satu kesuksesan beternak babi penggemukan di tempat saya ini adalah penggantian menu setiap hari. Antara pagi dan sore kita ganti menunya, ataupun hari ini dengan lusa itu sudah berganti menunya, agar tujuannya babi tidak cepat bosan untuk makan dan juga babi semakin rakus untuk makan. Walaupun sudah kita beri vitamin, walaupun sudah kita beri jamu, ibaratkan kita manusia, kalau menu makan kita setiap hari itu terus, pasti ada rasa bosan dan malas makan. Betul apa betul? Lalu langkah yang ketiga adalah menarik minat atau nafsu makan babi.
Di peternakan saya ini, saat saya membuat pakan sendiri ataupun saat saya meminta anak kandang untuk membuatkan pakan babi, saya sering memesan ataupun memberikan penambah rasa pada pakan babi yang kita buat. Misal dari micin, penambah penyedap rasa yang lain. Kadang-kadang saya juga beri esen rasa durian ataupun rasa melon ataupun rasa anggur. Yang penting bisa membuat babi ini bertambah nafsu makannya. Karena kalau babi itu menyukai makannya atau pakan yang kita berikan, dijamin dia akan makan lebih banyak porsinya sehingga lebih cepat gemuk. Kadang-kadang dalam pakan itu kita sudah campurkan air ataupun vitamin dari NASA, terutama untuk Viterna dan hormonik. Lalu langkah yang keempat adalah pantau kesehatan babi. Di sini kita selalu memeriksa suhu babi dengan menggunakan termometer rektal. Suhu normal untuk babi itu sekitar 37 derajat Celcius sampai 39,3 derajat Celcius. Jika lebih dari itu berarti babi sedang mengalami demam ataupun flu. Langkah pertama jika kita menemui ternak babi yang sedang demam ataupun flu ataupun kekurangan nafsu makan, biasanya di sini saya memperlakukan pemberian jamu herbal dicampur probiotik dari NASA dan dicampur dengan Viterna dari NASA. Kita berikan secara continuous setiap hari, 2 kali sehari dan selama 2 hari berturut-turut. Biasanya pada hari ketiga ternak babi sudah sehat dan nafsu makannya juga sudah kembali normal seperti biasa. Lalu perhatikan juga tanda-tanda penyakit yang lain, misal babi terlihat lesu dan sering teriak-teriak kesakitan ataupun diare dan dia tidak mau makan. Kemungkinan besar babi itu sedang sakit. Dan saran saya sebaiknya Anda segera memanggil dokter hewan kenalan Anda yang biasa menangani ternak babi Anda. Sebenarnya pemberian jamu herbal, probiotik, dan vitamin babi yang kita berikan secara rutin tadi sudah mampu menjaga kesehatan babi dari segala macam penyakit yang biasa menyerang babi, misalnya flu, demam, babi kembung, ataupun penurunan nafsu makan, atau babi cacingan, dan yang paling penting adalah mampu mencegah babi kerdil. Pemberian vitamin ternak dan probiotik tadi bisa dicampurkan dengan cara pemberian air minum ataupun dicampur pada saat pembuatan pakan sendiri. Langkah yang selanjutnya adalah penyemprotan ataupun kebersihan kandang. Dan di sini kita sering menyemprot kandang itu 2 kali sehari dengan air biasa. Lalu setiap 2 hari sekali kita selalu menyemprot kandang ternak babi ini dengan menggunakan bahan berbahan dasar probiotik, antiseptik, dan antibiotik. Antibiotik dan probiotik alami yang kita buat sendiri dari jahe, lengkuas, juga menggunakan campuran sunlight cair, sangat bagus untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kandang babi. Langkah selanjutnya adalah kita memberikan jus dari buah segar alami langsung kepada ternak babi. Biasanya kita memberikan jus ini setiap 3 atau 4 hari sekali kepada ternak babi yang sudah kita targetkan untuk penggemukan. Pemberian vitamin dari NASA tadi juga jamu herbal ditambah dengan pemberian pakan buatan sendiri
ataupun jus buah itu bisa diberikan sejak anakan babi berumur 1 minggu ataupun sejak dia lepas susu indukan. Biasanya kalau di tempat peternakan saya ini kita membuat susu tambahan sendiri, yaitu berupa susu yang sudah kadaluarsa dari toko-toko ataupun susu dari berbahan tahu ataupun susu buatan sendiri, yaitu berbahan kedelai dan tepung dari cacing. Karena kandungan proteinnya sangat bagus untuk pertumbuhan, juga bagus untuk pembesaran ternak babi, terutama khususnya ternak babi yang masih anakan atau bocil. Nah, perlakuan yang istimewa setiap hari yang kita lakukan pada setiap ekor ternak babi yang ada di sini, terutama yang khusus penggemukan, maka biasanya kita mendapatkan harga jual yang sangat bagus dan lumayan tinggi, karena bentuk bodi saat kita jual juga masih muda, berbobot dan padat berisi, tidak banyak lemak. Makanya kita sering mendapatkan hasil harga yang bagus. Oh iya, kemarin ada sempat yang bertanya kepada saya itu berapa takaran pemberian vitamin NASA, juga apa saja bahan jamu herbalnya. Sebenarnya untuk pemberian vitamin NASA itu menyesuaikan dengan tujuan kita dalam beternak babi, dan dosisnya pun juga menyesuaikan dengan tujuan kita beternak babi dan melihat kondisi babi itu sendiri. Ya, itulah cara saya dalam beternak babi dengan sistem organik modern, tetapi juga masih mengandung konsep tradisional alami, yaitu menggunakan rempah-rempah alami. Semoga dengan sistem atau cara saya yang saya bagikan di sini sedikit banyak bisa bermanfaat bagi teman-teman satu hobi dan satu usaha, yaitu para teman-teman peternak babi dimanapun berada. Salam sukses dari saya, Agus Setiawan. Salam budidaya.